toner. Halo teman-teman. Jadi kalau misalkan lagi lenggang di rumah, yang Panji lakukan adalah merawat reptil-reptil kesayangan Panji di sini. Ya, tentunya Panji kasih obat, Panji kasih vitamin, kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang emang lagi bingung nih cari kandang buat reptil di mana, perlengkapan lah ya untuk reptil yang kalian rawat, itu gak usah bingung. Kalian cari aja di Tokopedia, teman-teman, karena di sana itu semuanya ada. Iya bener teman-teman. Jadi Panji juga dapetin nih vitamin-vitamin ini untuk reptil-reptil ini semuanya dari Tokopedia teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Kalian cek deskripsi dan kalian beli di Tokopedia. Saat kami melintasi areal ini, Panji melihat hutan yang terbakar. Tentu dengan sigap dan refleks, Panji tidak memikirkan hal lain selain memadamkan apinya. Bukan tidak ada orang lain yang melewati areal ini. Banyak, namun mereka tidak peduli untuk ikut memadamkan api. Miris, ya, kurangnya kesadaran akan menjaga dan mencintai lingkungan membuat itu terjadi, teman-teman. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa menunggu lama. Menunggu berarti menghabiskan bagian lain dari isi hutan ini. Jadi, apa yang bisa Panji lakukan saat itu. Biarlah Panji dan Hamzah yang mengetahui lokasi hutan ini, agar warga yang tidak peduli akan kelestarian dan menjaga hutan tidak dikenal oleh kalian. Api masih terus membakar dan semakin membesar. Tiupan angin membuat api-api ini semakin menyala. Ya, Panji harus cepat dan sigap untuk bisa memadamkan lebih banyak lagi titik api sebelum api ini merambat ke lokasi lainnya, teman-teman. Ya, minum ya. Ya. Thank you. Apinya makin ngejalan luas nih. Ini mah nggak bisa kalau nggak hujan kayaknya. Susah ini, mati Susah. Ya. Yang ngeri justru yang harus kita matiin yang dekat-dekat hutan sini. Ntar gue lemes ya. Ya. Dan akhirnya keyakinan, semangat, dan rasa ingin memadamkan api yang membakar hutan ini pun membuat Panji bisa kuat untuk bisa berhasil memadamkan seluruh titik api yang membakar hutan ini, teman-teman. Walaupun lelah tapi berhasil. Dan akhirnya setelah berjuang keras melawan panas dan asap, Panji pun bisa berhasil memadamkan api-api ini, teman-teman. Ya, Panji berinisiatif untuk mengecek dan memastikan ke area lain. Semoga saja tidak ada titik api lain yang masih membakar hutan ini. Wow, di areal sekitar sini Panji masih bisa mendengar beberapa suara burung, teman-teman. Tanda kehidupan. Oke, untuk memastikan, Panji harus terabas semak belukar ini hingga bisa masuk ke area lebih dalam lagi. Menerabas semak belukar seperti ini bukanlah hal yang tidak berbahaya. Sewaktu-waktu, hewan buas seperti serangga atau ular bisa saja menyerang kita karena merasa terancam. Ya, Panji selalu jeli dan waspada ketika mengalami hal seperti ini.
Selain ingin mengecek beberapa satwa yang masih hidup dan bertahan di dalam hutan ini, Panji juga ingin mencari air teman-teman. Mengingat air yang Panji bawa telah habis. Ya, beberapa akar liana atau bajakah biasanya tumbuh di hutan seperti ini. Mudah-mudahan Panji bisa mendapatkan air dari sumber akar-akaran seperti itu. Nah, ini dia akar bajakah atau akar liana. Biasanya akar seperti ini mengandung banyak air yang tentunya bisa dikonsumsi. Semoga aja akar ini mengandung air untuk bisa Panji minum teman-teman. Saking keringnya hutan ini teman-teman, bahkan biasanya liana atau bajakah seperti ini mengandung dan menyimpan cadangan air cukup banyak. Namun Panji lihat di sini bahkan liananya pun sekalipun nggak ada menyimpan air lagi, saking keringnya. Stok atau cadangan dari air yang Panji bawa sudah habis, sedangkan lokasi kami berdua di sini sudah sangat jauh dari daerah penduduk di atas sana. Ke area lain barangkali masih bisa menjumpai satwa lainnya atau mungkin menemukan sungai. Karena kita mulai dehidrasi nih, Jo ya. Waduh, repot juga nih. Ayo. Ayo, jangan lagi, Jo. Anjir. Masih sampai sini ternyata bekasnya, Jo. Oh iya. Ternyata dia emang karena atasnya masih hijau, bawahnya banyak keraras-keraras dari pohon, dari si daun pohon. Jadi yang kena bakar tuh bagian dalamnya juga sama, sampai ke dalam-dalam sini. Tapi bagian bawah sana enggak tuh. Tuh, masih aman. Kayaknya emang si api ini karena angin. Jadi ketiup angin ngegedein, ketiup angin kedorong gitu. Jadi semakin rapat, semakin ke dalam, justru apinya malah mati sendiri. Ya. Bro. Hah? Bablasan. Apaan? Nih, lihat nggak? Mana? Ini langsung gue shoot depan lensa persis. Apa sih? Lupa namanya. Ular jerapah apa? Ular siput jerapah apa? Nama latinnya? Aplopeltura boa. Wow, seekor ular siput jerapah atau Aplopeltura boa Panji jumpai juga di sini teman-teman. Ular ini mungkin juga dehidrasi karena kekeringannya hutan ini. Sumpah nggak kelihatan, nyaru banget. Udah kayak batang kayu. Oke. Aplopeltura boa atau ular siput leher gajah, leher jerapah, leher gajah lagi. Mereka ini masih keluarganya Pareas carinatus yang ada di dalam tas saya, yang tadi saya temukan pertama. Namun uniknya mereka ini, tubuh mereka itu warnanya percis seperti warna ranting kering, ya, seperti warna ranting kering, tapi mereka tetap aja merupakan ular pemakan dari hewan itu ya, moluska atau keong, jenis keong-keong atau siput. Nah, mereka umumnya dijumpai di areal hutan mulai dari ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Mereka adalah ular yang penyendiri dan jarang dijumpai di areal terbuka. Areal hutan yang tertutup rapat seperti ini dan dengan rimbunan pohon serta banyak ranting-ranting yang menyerupai dirinya membuat ular ini sangat menyukai lokasi atau habitat yang seperti ini, teman-teman. Ya,
Mereka aktif sama halnya seperti Pareas carinatus, mereka aktif di malam hari, namun kebanyakan bisa dijumpai di siang hari. Tapi biasanya ketika siang hari itu sulit untuk terlihat karena biasanya mereka itu benar-benar diem, mematung, dan menunggu sesuatu. Yaitu mangsanya, itu keong tersebut teman-teman. Nah, barusan kalau Hamzah nggak lihat, mungkin saya nggak akan bisa dapetin si Aplopeltura boa yang langka ini. Ini tergolong dari ular siput yang cukup langka. Untuk di Indonesia sendiri hanya bisa dijumpai di beberapa areal, termasuk hutan yang sedang saya injak ini teman-teman. Ya, benar langka ya Aplopeltura boa tuh ya? Lumayan jarang Banget. Oke, jadi hutan ini ternyata dampak dari kebakaran hutannya cukup luas sekali teman-teman. Bahkan sampai Panji masuk jauh ke dalam juga, masih ada beberapa bekas titik api di sini. Tapi sudah padam lama, sepertinya sudah 2-3 hari yang lalu api masuk ke sini. Karena dehidrasi, Panji harus kembali dulu ke kendaraan Panji di kampung terdekat sana teman-teman, untuk kemudian saya ambil air dan memberi minum mereka. Karena kalau misalkan terus dibiarkan, dua-duanya ini bisa mati kering. Oke. Ya teman-teman, sesungguhnya apa yang terjadi saat ini dengan alam kita adalah murni karena kita sendiri manusia yang kurang menjaga alam. Beberapa hutan yang ada di Indonesia ditebang secara sengaja untuk kepentingan manusia, membuka lahan untuk perkebunan mereka, dijadikan ladang sawit, perkebunan karet, dan lain-lain. Sebetulnya hutan sendiri fungsinya sangat vital untuk kehidupan manusia. Kita manusia jangan serakah, harus ada sisa hutan di bumi ini agar kita masih bisa menyambung nafas dan masih bisa menjadi bagi rumah para satwa liar yang ada di dalamnya. Ketika para satwa liar masuk ke area pemukiman, kembali mereka yang disalahkan, padahal semuanya muara dari kita. Saya Panji Petualang, salam lestari.